hari Minggu, saudara-saudara, dan saya ucapkan terima kasih bahwa hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan khotbah saya hari ini itu di pasal Matius 23 mengenai pasal 25. Tapi sebelum itu ke pasal 25, saya hendak membahas mengenai konteks permasalahan itu di Matius pasal 25 mengenai 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh. Kenapa begitu? Itu bermuara daripada kitab Kejadian pasal 2. Kita akan melihat dari kitab Kejadian pasal 2 mengenai kejatuhan Adam dan Hawa. Ini saya sangat penting. Kenapa? Di sini banyak wanita. Kejadian ini jangan sampai terulang lagi. Di Taman Eden adalah suatu taman yang sangat indah. Itu artinya Eden itu penuh pleasure, penuh kenikmatan. Saya hendak membacakan beberapa ayat supaya mengingatkan mengenai hal itu. Kita akan mulai dari ayat 15, kitab Kejadian 2 ayat 15. Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi yang menempatkan Adam di situ adalah Allah. Untuk apa? Tujuan dari manusia laki-laki di situ untuk memelihara taman. Taman itu apa? Taman itu sesuatu hal yang berhubungan dengan Allah. Kalau kita melakukan sebagai orang yang pekerja di taman kebun, yaitu mengenai keindahan dan memelihara supaya tanaman-taman itu indah dan hidup. Di ayat selanjutnya, lalu Tuhan memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kita lihat, ini adalah kalau pertama kali manusia mempunyai Alkitab, bukan Alkitab, jadi suatu firman Tuhan. Sangat pendek sekali, hanya ini perintahnya, hanya larangannya satu aja itu. Kenapa begini? Karena manusia itu masih dipercaya Tuhan. Kalau orang yang udah tidak dipercaya, makin tidak dipercaya, makin banyak hukum-hukumnya. Kita lihat di DPR, banyak selalu dibuat peraturan-peraturan. Kenapa? Untuk menjaga orang tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum. Apa artinya? Berarti sistem itu makin dibuat banyak, itu dia makin gak percaya. Jadi kalau orang udah kehilangan trust, kepercayaan, itu hukumnya banyak. Tapi kalau saya percaya, hanya sedikit aja. Larangannya cuma satu, yang lain boleh. Negatifnya satu, yang lain enggak ini. Tapi kalau setelah keluar di Taman Eden, lihat hukumnya kita dikasih segini, itu cuma segini. Nah, itu perbandingannya. Kita baca ayat selanjutnya. Jangan bosan-bosan ya, soalnya ini sangat penting. Menurut Daud ini sangat penting. Ayat bawahnya 18. Allah telah berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan membentuk daripada tubuh segala binatang hutan dan segala burung di udara. Jadi burung di udara dan itu tujuannya apa? Untuk menolong Adam sebenarnya. Maka diciptakannya itu sebagai teman. Tapi teman dari binatang tidak bisa membahagiakan daripada Adam. Tapi itu diciptakan pertama untuk tujuan Adam. Jadi struktur binatang itu ada di bawah Adam. Karena Adam itu penolong, binatang itu untuk menolong Adam. Tapi Adam itu nanti kita lihat reaksi di bawah. Di bawahnya semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Maka manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tapi bagi diri sendiri ia tidak mempunyai penolong yang sepadan. Nah, di sini dia lihat
dikasih namanya, misalnya kita punya nama Meli, Daud, Cila, semua ada namanya. Nah sudah itu dia lihat apakah dia sepadan, apakah manusia bisa berkomunikasi dengan binatang sehingga dia tidak seorang diri saja menjadi bahagia. Memang anjing menjadi teman yang sangat setia di Amerika atau di Eropa, tapi anjing itu banyak yang manusia itu nggak punya teman di Amerika itu. Sekarang mereka piara anjing untuk menemani, tapi anjing itu tidak bisa berkomunikasi. Dan tidak bisa membuahkan keturunan gitu. Lalu Tuhan membuat manusia tidur nyenyak karena kebutuhan untuk teman ini antara binatang dan selevel nggak terpuaskan di sini. Dia ada masalah komunikasi di sini dan membuat ia tidur nyenyak. Lalu Allah mengambil salah satu tulang rusuk daripada lalu menutup tempat dengan daging. Kemarin lihat mengenai masalah tulang rusuk ini. Tulang rusuk itu di sini kan ada banyaknya. Nah, kira yang kiri kanan terus ini di itu. Nah di sini tulang rusuk itu yang diambil yang bisa paling bawah atau di sini paling atas. Nah di sini tapi kalau perasaan ya ngambil yang di bawah, karena kalau yang diambil yang di atas strukturnya dia akan ke sini, ngambilnya ke sini, jadi akan turun ke bawah. Kalau dia ambil di bawah dia akan ini diambil. Kan ini mengambil tulang rusuk satu dan daging di sini, ada dagingnya di sini. Di sini. Kenapa ini penting? Adam dibuat dari tanah, perempuan dibuat daripada daging. Jadi berbeda antara daging dan tanah. Sifat bahan dasarnya tanah adalah tanah. Perpindahan tanah menjadi daging. Sudah daging diambil. Wanita itu jadi penuh kedagingan di dalam hal ini, bersifat daging. Tapi ada kelemahannya. Dia Adam itu kan masalah komunikasi di sini. Mau bicara sama binatang, saya nggak bisa binatang menjawab. Saya misalnya pengen ngobrol sama binatang, ya saya bisa, tapi dia nggak bisa menjawab omongan saya. Makanya begitu Adam diciptakan, masalah utamanya adalah masalah komunikasi. Masalah komunikasi sangat penting dalam hidup manusia sebagai orang Kristen. Kenapa? Gara-gara komunikasi lah manusia keluar dari Taman Eden. Kegagalan komunikasi di sini menimbulkan mereka itu jatuh daripada dosa. Nanti kita lihat ke sana. Sudah itu dari tulang rusuk lah Allah dibangunnya seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia. Jadi perempuan mendapatkan jodoh itu selalu bukan yang menentukan. Adam juga tidak bisa memilih, dia dibawakan jodoh dari Allah. Jadi Adam dan Hawa dua-duanya Allah yang menentukan jodoh. Jadi apa? Kalau kita mau tanya kepada Allah jodoh kita, tanyakan kepada Allah, jangan kepada cinta, kepada teman, kepada apa. Itu suatu hal yang menyesatkan di dalam. Nanti mau cerita mengenai masalah itu. Suatu pendekatan di dalam kehidupan mencari jodoh di kenapa sering ngomong kayak begini? Nggak mau terjadi kalian wanita-wanita dan ini salah memilih jodoh, karena kebanyakan sekarang tingkat perceraian sangat tinggi sekarang ini. Jadi ngomong juga mau dianggap dewasa, tapi gimana? Tapi kalau nggak kasih tahu, nanti masa depan kalian nggak pengen terjadi seperti itu. Di ayat 23 lalu berkata manusia itu, inilah dia dari tulangku dan dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab itu ia diambil dari laki-laki. Jadi ia diambil dari laki-laki. Perempuan itu makanya sering berkomunikasi, ngobrolnya gitu. Tapi maaf ya, dia hanya memakai, kan rusuk ini dekat hati, dia memakai banyak kan memakai perasaan. Kalau laki-laki dekat otak dia, kepalanya, dia selalu banyak berlogika dengan otak. Jadi antara bahasa laki-laki dan bahasa wanita tuh berbeda. Seperti bahasa Prancis dan bahasa Inggris itu berbeda. Jadi kalau kalian mau belajar mengenai ini, kalian mesti belajar bahasa laki-laki. Gender itu mempunyai bahasanya masing-masing. Bahasa laki-laki
berbeda dengan bahasa perempuan. Gambar laki-laki berbeda dengan gambar perempuan. Kalian nggak percaya? Om ketemu orang yang jago bikin karton, dia bisa lihat ini gambarnya perempuan tuh, ini gambarnya laki-laki. Gambar itu mempunyai gendernya. Dia punya kelihatan matanya mata laki-laki. Dia bukan dari bentuk ini. Dia waktu ngegambar dia bisa lihat itu. Demikian juga bahasa. Bahasa juga ada bahasa laki-laki, bahasa perempuan. Kalau nggak belajar, laki-laki tidak bisa mempelajari bahasa wanita, dan wanita tidak mempelajari bahasa, bukan bahasa yang lain, sama sih bahasa Indonesia, tapi dia cara mengekspresikannya, cara berkomunikasi yang lain itu. Nah itu jadi kalau terjadi kegagalan di dalam hal ini berkomunikasi, itu di dalam hal perkawinan menjadi masalah. Nah kita lihat di bawah ke bawah, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga menjadi satu daging. Dan mereka itu kan asalnya dari tulang rusuk diambil. Nah sekarang tulang rusuknya udah di luar, diambil di luar, bersatu kembali menjadi satu daging. Mereka jadi, maka keduanya telanjang. Manusia dan istrinya, tapi mereka tidak merasa malu. Jadi di sini ada dua mengenai telanjang dan pakaian. Ini telanjang, di mana dia? Dia ada di Taman Eden. Ini di luar Eden. Ini pakai pakaian. Jadi di sini adalah masalah komunikasi. Masalah komunikasi dengan sang laki-laki itu, antara laki-laki dan perempuan itu mesti terbuka, open. Jadi masalah dan strukturnya, karena ini ada kepala di sini, jadi perempuan ada strukturnya di bawah daripada laki-laki. Ini ada laki-laki, ini ada perempuan, karena diciptakan dari ini. Dan tidak ada penghalang antara laki-laki dan perempuan, nggak ada pakaiannya, jadi telanjang. Jadi artinya menjadi satu tubuh yang memang dia dekat. Ini sangat penting di dalam hal berkomunikasi. Keterbukaan itu jarang sekali sekarang. Misal ini banyak hal, laki-laki membohongi perempuan, perempuan membohongi laki-laki. Jadi masalah, kita lihat ke bawahnya itu, masalah komunikasi di sini. Pasal 3 ada pun ular yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu diciptakan oleh Allah, iblis itu diciptakan oleh Allah. Jadi di sini bahwa ular itu adalah segala ciptaan yang tadinya adalah binatang. Binatang itu adalah untuk berkomunikasi, menemani Adam. Jadi strukturnya ini dia di bawah Adam. Tapi kita lihat setelah dia mengecoh manusia, strukturnya dia berubah. Ular itu berkata kepada perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon. Kalau kita hendak meyakinkan seseorang, saya sebagai seorang sales, saya hendak menjual pakaian atau apa, saya kan mesti dipercaya. Semua adalah masalah kepercayaan. Kalau saya bisa mempercayai seseorang, tentu saya akan membeli produknya. Demikian juga iblis, supaya Hawa ini kan nggak punya kepala dia. Hawa ini kan dia hanya tubuhnya aja dari itu. Tapi dia pintar ngomong, dia sering ngomong gitu wanita itu. Tapi dia nggak memakai ini. Nah itulah makanya dia pakai dekat hati di sini, perasaan di sini. Karena di dalam hati inilah dekat ini. Wanita selalu memakai perasaan dan dia selalu bicara banyak. Dan dari masalah itu kita lihat iblis itu bisa mengecoh masalah komunikasi. Perempuan itu senang ngobrol, tapi laki-laki itu kurang pintar ngobrol di sini. Jadi iblis bisa memberikan suatu inisiatif kepada perempuan itu untuk mengajak mengobrol. Nah, kalau laki-laki kan maunya diem aja gitu. Kalau perempuan, kalau di sebelah laki-lakinya diem, perempuannya gimana? Dia kan akan gimana ini laki-laki kayaknya kurang nyambung atau enggak oke. Nah, di sini iblis itu pintar. Dia untuk ngehituin itu, dia melakukan pembukaan pembicaraan. Untuk itu dia melakukan suatu supaya ada kepercayaan. Saya percaya. Kalau orang udah percaya, pasti dia akan mengungkapkan ada segala masalah. Dia pasti akan mengikuti orang yang diikuti. Tapi dia salah meminta nasihatnya. Iblis itu kan ada
Di sini udah ini strukturnya. Di sini adalah Allah di sini. Ini Allah, di sini Allah. Di sini manusia. Di sini ini iblis di sini. Nah, ini saya kasih gambar atas ini mengenai suci, ini manusia, ini Allah di sini. Ini Allah. Di sini manusia. Di sini iblis. Sebenarnya ini binatang ini diciptakan untuk berkomunikasi dengan ini. Makanya tapi Adam itu nggak mau dia mempunyai istri seorang iblis gua gitu. Makanya dia nggak mau, dia setuju. Kamu mau nggak apa namanya itu? Nggak, saya nggak mau. Jadi udah gitu makanya diciptakan lagi seorang istri yang sepadan dengan Adam. Nah di bawahnya semua pohon, padahal di situ hanya satu pohon, kan berarti dia udah apa? Ya, overextended. Jadi firman Tuhan, Adam, Hawa juga dibohongi karena apa? Karena dia satu pohon jadi banyak semua pohon, itu kan udah bohong itu. Nah itulah yang pertama, supaya kelihatannya image-nya bagus, jaga image. Di bawahnya lalu kata perempuan itu kepada Allah, buah pohon-pohon dalam tangan ini boleh kami makan, tapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman jangan kamu makan ataupun raba. Ini udah ditambah juga. Tadi jangan dimakan, sekarang meraba aja. Nah ini gitu. Nanti kamu mati. Nah, apa yang dimaksud mati? Kalau manusia melawan Tuhan, umur itu berhubungan dengan umur semuanya. Selalu dia kalau nggak melakukan dosa, dia akan tinggal di Taman Eden sampai tak terhingga dia ini. Tapi begitu kalau kita melawan Allah, umur dari 900 tahun. Adam dan Hawa 900. Jadi turun 120. Itu 120 turun lagi nanti di 70. 70 udah itu pada zamannya sekarang 70. Tapi kalau orang melawan Allah lagi, banyak melawan ini umurnya bisa pendek karena saya punya handphone. Handphone itu kan ada buku manualnya. Nah inilah buku manual manusia ini. Kenapa? Kalau kita nggak baca sesuai dengan petunjukan ini diciptakan. Kami hendak mendoakan Tuhan beberapa saudara dan orang yang sakit. Kami hendak mendoakan itu Opa Wijaya, saudara Kim, Mateo anaknya Mas Yogo di Metro juga. Kami hendak mendoakan Pak Walter, Pak Kornel Papahan, terus Pak Sipawota dan Salomo di Palembang, papanya Cila. Juga kami hendak mendoakan saudara Agus dan Nova dan Reno yang tak dapat pergi ke gereja karena banjir. Juga Tuhan yang hendak mendoakan saudari Kristi dan Peti ya, yang ada di Limbangan. Juga Tuhan kami hendak mendoakan mengenai para Robert Sanusi dan saudari Tius yang minta mereka itu mereka jauh dari Tuhan. Juga Mbak hendak mendoakan keluarga adik hamba itu Evi yang ditinggalkan Tuhan oleh suaminya. Tolonglah kuatkan mereka Tuhan. Semoga keluarga mereka ditabah Tuhan. Juga Tuhan kami hendak mendoakan saudara Didi yang pergi ke Jakarta dan adiknya juga. Lindungi mereka dalam perjalanan balik ke sini dan berkatilah Tuhan mengenai keluarga di rumah ini Tuhan. Memberikan waktu dan tempat untuk kami. Puji syukur Tuhan kami sampaikan ke hadirat Allah di surga yang maha indah. Tuhan terima kasih Tuhan, kami ini orang yang penuh dosa. Allah Tuhan hanya kami diberi kekayaan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Juga kami hendak mendoakan Tuhan saudara-saudara kami Tuhan di seluruh dunia segala umat Kristus untuk menjadi kuat menghadapi goncangan-goncangan dan angin ribut Tuhan yang luar biasa. Tentunya Allah yang memberi kekuatan untuk menangkal semuanya. Juga kami hendak mendoakan untuk pengajaran-pengajaran agar membuahkan hasil Tuhan. Pengajaran-pengajaran sesuai dengan keinginan Allah dan buahnya juga tentu buah anggur yang manis Tuhan, yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Tentunya Allah yang memberikan semuanya. Juga kami hendak mendoakan pemimpin Republik Indonesia ini dari jajaran tertinggi yang berkebawah Tuhan. Tolonglah mereka dalam menghadapi masalah-masalah yang
semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saya ucapkan terima kasih bahwa kebaktian yang telah selesai, dan saya ucapkan terima kasih kepada saudari Mary dan saudara Ting yang telah membawakan dan menyediakan perjamuan dan waktu untuk kesini. Demikian juga terima kasih atas kedatangan. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan selamat hari Minggu. Semoga kebaktian ini membawa berkah bagi kita semua. Amin. Silah dijemput. Naik ojek dijemput. Gitu. Jam berapa? Ini lagi nanya. Lagi. Oh, ujian sih belum deh. Dia kalau minum sih ya. Apa lagi dijemput? Pulang dulu ya. Oh iya, hati-hati ya. Ada di depan. Oh, masa? Coba. Coba mulai. Oh iya. Hati-hati. Hati-hati Sil. Dah. Iya, ya, hati-hati. Jadi gue dimati. Fungsi-fungsinya. Kalau handphone ini diciptakan nggak kita baca manualnya, ini cepat rusak. Misalnya contoh, saya simpen aja di air dicemplungin, itu kan mati. Umurnya mesti 5-10 tahun, dia bisa jadi 1 hari aja udah rusak. Demikian juga firman Tuhan, kalau kita nggak baca mengenai petunjuk hidup di dalam ini, nah nanti kita seperti handphone yang tadi, masuk ke air atau meletus, panas, konsleting, di short gitu, meledak kayak begitu. Nah, di bawah itu sudah itu dibujuk, kamu tidak akan mati katanya. Ini Greta lihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Ini rangsangan, diemulasi, dirangsang. Makanya mata dirangsang, terus pikirannya hal yang indah, menarik hati, yang memberi pengertian, konsep mengenai saya jadi pintar. Oh, banyak sekali keuntungannya kalau ngambil itu. Benar nggak itu? Terus dia mengambil buahnya dan dimakannya, diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya memakannya. Kenapa suaminya juga memakan? Nah ini, jadi buah itu diberikan, dimakan. Jadi gini, masalah komunikasi sekarang kita lihat di sini. Ini sangat penting di dalam kehidupan suami istri. Dia, kalau ada orang, dia seharusnya mempercayai suaminya. Suaminya mempercayai ke sini. Kalau suaminya nggak dipercaya di sini, dia nggak pasti. Saya punya suami, tapi suami saya itu nggak suka pakai firman Tuhan. Ini kalau ini terjadi misalnya, baik. Jadi dia mesti nanya kemana? Ke sini. Kalau di sini salah. Saya satu Hawa di sini, Hawa di sini. Ini ada 3 struktur ini ular di sini di bawahnya. Nah, dia kalau ke sini ke Adam nanya, komunikasi itu sudah bertahap ke sini. Kalau dia nggak bagus, kita tanya ke orang tua. Kalau belum married, kita tanya ke orang tua. Tapi kalau orang tua nggak sesuai dengan firman Tuhan, firman Tuhan yang menentukan ini. Struktur daripada ini adalah firman Tuhan, orang tua, baru kita. Demikian juga ini. Dia dikasih tahu sama Hawa, karena ya saya yakin bahwa yang ngasih tahu mengenai karena itu ngomongnya kepada Adam. Dan dia tahu di sini di pasal bahwa semua bukan kata iblis, kata Hawa, tidak boleh disentuh dan dimakan nanti mati. Nah, dia udah melebihkan sesuatu.
dia jangan berkomunikasi ke bawah ke sini. Ini yang jadi masalah. Ini suatu model komunikasi. Kalau kita menanya ke bawah, ke luar yang nggak jelas, yang nggak ini. Jadi kalau kita ada masalah atau suatu godaan, jangan menanya ke orang yang nggak tahu, jangan menanya ke luar, ke setan, tapi tanya ke orang yang tahu. Satu, tapi orang mesti dipercaya suaminya di sini. Kalau dia nggak bisa ini, dia bukannya dibujuk ada godaan. Kita lihat waktu Tuhan Yesus digoda itu, dia ngomongnya nggak dijawab panjang-panjang. Ini mah diajak ngobrol makin seru, malah kebablasan ngomongnya. Jadi wah enak senang. Kalau Tuhan Yesus secukupnya ngomong, tek diserang dia jawab, diserang dia jawab. Kalau dia diserang malah dia apa? Dia komunikasi ke sini. Padahal di sini Allah ada nggak di Taman Eden? Allah ada di Taman Eden. Allah ada di mana-mana. Hawa ada nggak? Hawa ada di mana? Sebagainya suaminya. Kok nanyanya ke ibu ke sini, ke bawah? Bukan nanya ke atas gitu. Kan dia suaminya udah satu daging. Kalau begini, tubuh saya, si ini nih tubuh nih, udah bersatu, anggap satu tubuh. Tubuh ada masalah digoda di sini. Tapi dia nanyanya ke iblis, bukan nanyanya ke kepala saya. Nanyanya ke luar. Ini kan udah menjadi satu, ini satu tubuh ini, satu kesatuan. Nanyanya mesti ke kepala di sini, nanya ke sini. Ini nanyanya malah ke bawah. Kalau dia nanyanya ke kepala nggak bisa ini, tanyalah berdoa kepada Allah di sini. Inilah yang jadi kenapa ini penting. Saya kemarin maaf ya ketemu sama orang, gara-gara komunikasi inilah dia hidupnya sekarang berantakan. Dia cerai karena dia memilih suami. Nanya bukannya nanya kepada Allah, dia nanya kepada ya orang lain yang nggak tahu. Ini penting. Kalian memang masih Om Daud ngajarin kayak gini ya. Tapi kalau kalian udah mengalami hidup di dalam perceraian, waduh, seperti neraka itu. Inilah yang terjadi, dan itu wanita itu langsung bilang, iya saya dulu tuh belum punya pengalaman, saya hanya nanya ke orang yang nggak tahu. Dia sungguh menyesal hidupnya sekarang itu. Ya hidupnya berantakan gitu. Tapi sekarang dia dekat dengan Tuhan. Sekarang dia mau. Sekarang itu dia mau bertanya ke sini karena suaminya udah putus cerai. Ini dia udah putus. Jadi dia udah terpecah di sini dan dia akhirnya sekarang nanya ke sini. Tapi jangan sampai seperti kasus ini, udah cerai baru nanya ke Allah. Tanya dulu. Adam dikasih jodoh, dia tuh dikasih dari Allah. Hawa dikasih jodoh yang bawa itu Allah. Jadi kalau kita milih jodoh yang sungguh-sungguh, kenapa ini penting sekali? Kenapa? Gini. Kalau kita nanti di sini sesudah dia berdosa, strukturnya kita lihat. Ini kan begini, Allah manusia ini bagi dua, ini ular. Sekarang Allah ini jadi begini. Ini jadi begini, ini jadi ular di sini. Ini jadi begini. Nah, ini Adam di sini, ini Hawanya di sini. Nah, sekarang dia bersinggungan. Jadi Adam dan Hawa dulunya ada di sini. Sekarang ini keluar dari Taman Eden, udah terpisah komunikasi dengan Allah. Hidup kalau di luar Allah, di Taman Eden, di luar Taman Eden, hidup nggak bahagia. Udah nanya, udah banyak. Baru ceritakan tadi pagi. Kalau kita hidup di luar dari Allah, kehidupan kita nggak akan bahagia. Itu serius. Mungkin banyak uangnya di sini dikasih iming-imingnya seperti Allah Tuhan Yesus kan dicoba. Bilang kau mau menyembah aku, kau akan kuberikan segala dunia. Aku percaya itu benar. Tapi itu banyak kan hidup di luar ini. Ini di dekat Allah di Taman Eden. Ini di luar Taman Eden. Kita kalau hidup di luar Taman Eden, mungkin uang banyak, apa segala banyak, nama, tapi di hadapan manusia itu hanya sia-sia gitu. Tapi nggak ada kebahagiaan di sini. Itu kalian mungkin skeptis, Om Daud dia ngomong apa sih, bohongan. Tapi ini nih buktikan dengan kepala yang putih. Bukan mau ini hidup ini di sini nggak bahagia kalau jauh dari Tuhan. Nggak bahagia, terus umurnya pendek.
umurnya diperpendek terus, makin lama memendek. Di sini kalau dia taat, dia hidupnya bahagia. Ini tidak bahagia, ini bahagia. Terus umurnya panjang. Kenapa tinggal di surga itu lama sekali? Nah, gara-gara kasus komunikasi inilah ini. Mau ceritain kenapa? Pendekatan orang pacaran sekarang ini, kenapa? Seks dulu. Seks nomor 1, pendekatan fisikal. Ini yang rangsangannya fisikal dulu, tubuh dan sebagainya. Ini pendekatan komunikasi. Jadi gini ya, mau cerita mana ini. Banyak orang yang melakukan, saya hanya melihat wanita dari seks dulu, kecantikannya ini. Lihat, banyak yang gak bahagia. Karena apa? Di dalamnya itu gak ada Allahnya. Di dalamnya ini hanya fisikal. Ini semua, maaf ya, rambut yang indah, badan yang indah, body yang seksi, itu hanya barang mati. Gak dilihat hatinya di dalam sini nih. Dia punya hati seperti gimana? Dia hatinya ular atau hatinya Allah? Kalau orang kawin dengan orang yang mempunyai hatinya seperti hati ular, ini kan nanti jadi ular berdosa. Ini nanti anak-anaknya kalau kawin, ini laki-laki kok kawin dengan perempuan dengan hatinya ular, ini kan kawin. Nanti anak-anaknya seperti apa? Di dalam sini nanti anaknya laki atau perempuan, di dalamnya ada apa? Ular. Ini walaupun dia sebagai manusia, sebagai Allah, anak Allah, dia kawin dengan ular. Nanti anaknya jadi ular di sini. Bukan bohong ini. Dicampur yang murni, dicampur sama yang beragi. Roti, kenapa kita makan roti yang enggak beragi di sini? Itu enggak ada raginya ini, tanyain. Bener nggak? Kenapa? Kalau itu dicampurin roti itu, yang itu masukin aja satu ragi dikit, langsung beragi. Apa itu? Nanti anaknya beragi ini. Inilah yang mengakibatkan ini. Kalau ini nanti beranak lagi, dikawinin lagi ini sama yang ini. Ini kawin lagi, dia mau yang ada firman Tuhan, kawin sama yang lain ini, akhirnya anaknya keluar ini lagi. Nanti lama-lama kan yang ini makin sedikit, nanti yang keturunan anak Allah makin sedikit, yang ular makin banyak. Makanya nanti baca gitu, Kitab Kejadian pasal 5, Kitab Kejadian pasal 6, tinggal berapa? 8 orang, hanya Nabi Nuh lah ya, dengan Sem, Ham, dan Yafet serta istrinya. Ini kenapa? Prosesnya itu mesti kita mengerti itu. Makanya nanti kita baca kitab Matius pasal 4, Matius pasal 3, mulai dari kitab Yohanes Pembaptis juga. Anak-anak ular, bukan ular menghasilkan roh, ular nggak bisa menghasilkan anak gitu. Yang menghasilkan anak fisikal di tubuhnya memang seperti ini. Tapi otaknya kalau binatang, menjadi binatang. Kenapa? Bilang begini. Seorang suami kalau di dalam ininya binatang, dia akan memperlakukan istrinya seperti binatang. Makanya kalau lihat sekarang kejahatan di internet itu seperti binatang. Itu karena di dalam otaknya binatang. Kemuliaan Allah telah hilang karena apa? Di dalam itu nggak diisi oleh firman Tuhan dengan penuh kasih dan ketaatan, tetapi diisi oleh kebohongan, dan itu dari ular tadi itu yang tadi makan buah itu, sehingga mengakibatkan itu. Physical sex ini nomor 1 sekarang, pacaran ini. Yang penting physical dulu. Sebodoh amat saya ini. Yang penting dia kaya, yang penting dia seksi, penting ini. Sudah kawin, akhirnya kelihatan aslinya, bentuk ularnya. Akhirnya dia kecewa. Punya anak nanti juga itu. Semua garis keturunannya akan hilang. Jadi akan menghasilkan ular. Kita kalau itu, kita diciptakan Allah untuk memuliakan Allah. Sekarang sebaliknya pendekatan komunikasi dulu. Orang kalau udah melakukan seks sebelum komunikasi ya, kita lihat beberapa ini. 1, masalah seks. 2, masalah komunikasi. Dibalik komunikasi. Orang perhatiin orang yang udah melalui seks dulu terus komunikasi, di dalam kehidupan rumah tangganya nggak ada namanya struktur kasih sayang. Dia akan menunjukkan tiada hormat, semua kayak begitu. Tapi kalau orang melakukan komunikasi dulu, komunikasi yang pertama, terus baru melakukan seks dengan pernikahan, ini seks di dalamnya nanti. Kenapa Tuhan Yesus kawin dengan kita jemaat orang gereja?
dia tuh sesudah disalibkan dia masuk ke surga, tapi manusia istrinya ini ada di bumi. Nanti kita lihat ya ke ini Efesus. Kita lihat ke Efesus pasal 5 ayat 22-23. Tapi itu nanti Om kesana di suatu pelajaran ini hanya sebagai garis besar aja bahwa perkawinan suami istri dan ini merupakan suatu lambang daripada perkawinan seperti Tuhan Yesus dan jemaat. Kita baca Efesus 5 ayat 22 dan 23. Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi hubungan ini hubungan suami istri di sini. Tunduklah. Jadi struktur itu tadi yang atas bawah ini. Istri tunduklah kepada suami, itu struktur di bawah itu kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Berarti hubungan suami istri Kristus dengan jemaat itu adalah hubungan seperti suami istri. Tapi mengenai dunia roh ini, jadi mengenai kerohanian gitu, perkawinan. Karena perkawinan rohani itu bisa orang kawin rohani itu memuja Baal atau memuja Allah, dewa-dewa, itu juga perkawinan rohani. Dan Allah tidak menyukai mengenai kesucian mengenai ini. Dia makanya di dalam hal ini mengenai perkawinan ini adalah soal, tunduklah satu, istri dulu. Kenapa istri dulu yang mesti diperbaiki? Karena masalah dari Taman Eden lah, istri nggak taat itu di situ. Jadi makanya sekarang kita jemaat sebagai gereja itu mesti taat kepada Kristus. Jangan lagi mengatur Tuhan Yesus sebagai istri, istri mengatur suami, jemaat mengatur Tuhan Yesus. Inilah yang jadi masalah utama di dalam hal komunikasi dan ketaatan. Kita lihat di bawahnya, ada kepada jemaat, dia yang menyelamatkan tubuh. Yang menyelamatkan tubuh itu siapa? Tuhan Yesus ya, yang kita baca tadi itu. Tuhan Yesus lah dengan darahnya menyelamatkan ini. Kalau kita, tubuh kita nggak diselamatkan oleh dia punya darah dan salibnya, bukan salibnya maksudnya, tapi tindakan dia, penderitaan dia lah sebagai itu, sebagai darah domba yang tidak bercacat, kita nggak akan selamat tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi di dalam hal masalah suami istri ada dua, itu masalah ketundukan, ketidaktaatan di sini. Satu, tidak taat istri. Ini yang menghancurkan mengenai perceraian laki-laki dan perempuan. Ini yang pertama. Masalah kedua, nah kita lihat nanti di bawahnya. Kita, hei suami, kasihilah diri istrimu seperti dirimu sendiri. Kasih. Dua ini kalau di blender, dicampurkan, di mix, ini ketidaktaatan. Pertama, perempuan tidak taat terhadap laki-laki. Kedua, suami pengennya ditaati tapi dia tidak menyayangi, itu masalah. Jadi ada masalah suami istri itu masalah dua, dilihat dari perempuan, dilihat dari laki-laki. Ini masalah perempuan adalah masalah ketidaktaatan yang nomor satu ini. Masalah laki-laki adalah dia tidak menyayangi perempuan, menyayangi seperti dirinya sendiri, seperti tubuhnya sendiri. Apa tubuhnya? Dia kan tadi cerita di atasnya, tubuh itu akan ada di sini. Tubuh itu adalah menyayangi apa? Dia bahkan Tuhan Yesus memberikan nyawanya terhadap tubuhnya supaya selamat. Karena kalau enggak, kepala dan leher itu akan berpisah. Tubuh dan leher itu akan jalan masing-masing. Ini yang tadi, kalau dia jalan masing-masing ini kan udah nggak bersatu kepala sama tubuh. Kepala kemana, tubuh kemana. Itu yang terjadi sekarang ke perceraian itu. Di sini masalahnya apa? Masalah komunikasi itu yang utama. Jadi kalau dibalik, kenapa Om bilang ini? Kalau dia mengikuti masalah seks dulu baru komunikasi, itu nggak akan dia. Malah itulah yang menipu banyak perceraian. Terjadi banyak sekali angka perceraian tinggi. Tapi di sini Tuhan Yesus sudah disalib menyelamatkan itu. Dia naik ke surga, dan sesudah itu dia tuh jemaat itu belum bertemu dengan Tuhan Yesus. Perkawinannya, karena perkawinannya di Kisah Rasul ayat 2 mulai jemaat itu. Jemaat didirikan di Yerusalem di Kisah Rasul pasal 2. Tuhan Yesus pasal 1 dan naik ke surga. Jadi apa artinya itu?
Jadi artinya gini, bahwa jemaat dan Tuhan Yesus itu satu. Sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, jadi gini, kita mesti mengerti background daripada orang Yahudi. Kalau laki-laki mau merit dengan perempuan, satu, laki-laki mesti menyediakan rumah. Satu, rumahnya mesti punya dulu ini. Nah, inilah Tuhan Yesus membangun nanti menyediakan rumah di surga. Ini satu dari pihak laki-laki tugasnya, tanggung jawabnya. Dari pihak perempuan satu, mengenai keindahan dan kecantikan kedandanan. Dia perhiasan yang ya mungkin anting-anting, ring. Kalau di kisah bukan di kisah anak yang hilang, di bawahnya ada dinar. Dinar itu kalau kita lihat ya di budaya orang Yahudi itu, muka orang ini ditutupi dengan apa? Ini dinar-dinar ini, supaya ini nilai value-nya tinggi. Makanya kalau dia perkawinan memakai dinar, hilang satu dinarnya. Supaya orang, kalau orang Tionghoa kawin, dia mesti pakai pakaian yang itu. Nggak ada pakaian yang khasnya mungkin yang ininya buat itu, yang pakai janganlah ya, seperti orang Tionghoa. Yang lainnya budaya yang kita lihat orang Indonesia lah kalau kita kawin. Kalau kita lihat orang suku Sunda atau suku Jawa, dia kalau perempuan itu kawin selalu pakai ini kan, memakai baju yang kayak begitu. Sekarang nggak ada baju atau nggak ada selendangnya, nggak ada itu, nggak ada perhiasannya. Wanita, kalau sifat wanita itu kalau cantik, kalau perhiasannya bagus. Sekarang kenapa wanita pakai baju yang indah-indah? Supaya dia tuh cantik. Nah, itulah yang merupakan utang. Tapi sekarang kalau dia hilang satu di sini, makanya dia nggak ada ini, dia kan nggak cantik. Mati-matinya dia akan mencari itu di dalam kamar. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus naik ke surga mempersiapkan rumah di sini. Nah, sekarang kita jemaatnya sebagai wanita, apa? Dia mempersiapkan ini. Masih siapa mengenai ketaatan. Jangan sampai terjadi lagi masalah struktur dan komunikasi di sini. Ini rusak, ini kayak begini nih. Menanyanya ke ibu, bukan nanyanya ke suaminya, bukan nanya ke ini. Ini masalah ketidaktaatan satu. Ini. Kedua, masalah komunikasi. Sekarang suami dia mesti menyayangi istrinya, menyayanginya dengan memberikan nyawanya untuk itu. Tapi orang jarang menyayangi dengan mengasihi dengan sungguh-sungguh seorang suami terhadap istri. Kenapa? Jarang orang diajarkan mengenai konsep ini dulu. Orang mengerti lah konsep itu, baru bisa melakukan. Dia bisa mengucapkan komunikasi yang baik. Saya bilang tadi komunikasi laki-laki dan komunikasi perempuan kan berbeda. Bahasa laki-laki berbeda dengan bahasa perempuan. Bahasa laki-laki adalah bahasa memakai penuh logika. Bahasa perempuan adalah bahasa memakai hati. Nah, laki-laki belajar menyayangi perempuan dengan apa? Satu, belajar bahasanya. Kedua, dia memperlakukan dengan kasih sayang. Ya, kedamaian dan kasih sayang. Perempuan itu kalau yang aneh-aneh, kalau disayangi sama yang laki-laki, keanehannya akan hilang. Kenapa? Sebenarnya perempuan yang aneh-aneh itu, yang macam-macam itu, dia tuh butuh kasih sayang dari seorang laki-laki itu. Tapi laki-laki jarang bisa melihat mengenai hal itu. Serius saya bilang ini, saya bukan kata-kata yang bohong. Nah, saya dari situ mau masuk. Sudah Tuhan Yesus masuk ke surga, kita sebagai jemaat mempersiapkan mengenai kecantikan. Kecantikan apa ya? Kecantikan yang indah dari Tuhan itu bukan di luar fisikal, tapi kecantikan yang ini. Bagi Tuhan yang indah itu ini strukturnya, komunikasinya ini, mengenai komunikasi. Jangan komunikasi nanya ke ibu, tanyalah ke suami. Kalau suaminya nggak tahu, tanya kepada Allah, berdoa. Kita handphone, kita mesti bayar pulsa. Kalau ke Allah, nggak usah gratis, dimanapun mau dimanapun langsung selalu nyambung. Tapi mau nggak masalahnya kita berdoa selalu dengan Allah? Dikasih gratis, apakah kita mau melakukan doa itu dengan gratis kayak begitu? Nah, itu masalah. Nah, sekarang mau masuk sekarang ke ini Matius pasal 25. Karena mengenai sejarah inilah kita mau masuk ke pasal 25. Matius pasal 25. Mau Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat 13. Bacain dalam bahasa Indonesianya.
Pada waktu itu kerajaan sorga, Matius pasal 20 ayat 1, seumpama 10 gadis yang mengambil beritanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ayat 3, gadis yang bodoh itu membawa beritanya, tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis yang bijaksana itu membawa beritanya dan juga minyak dalam buri-buri mereka. Ayat 5, tapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Ayat 6, waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya dan membereskan berita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab berita kami hampir padam. Ayat bawahnya, ayat 9, tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana, tidak, nanti kami tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Di bawahnya, akan tetapi mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke dalam perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain, yang 5 yang beli minyak itu, dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami pintu? Ayat 12, tapi ia menjawab, Tuhan itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jaga, sebab tidak tahu akan hari kapan saatnya. Tapi kalau ada bahasa asli saatnya itu jam, itu mengenai jam, jadi lebih tepat jam. Jadi mau cerita mengenai minyak ini, minyak zaitun, olive oil. Minyak zaitun itu di Timur Tengah itu ketika dalam perjanjian lama itu banyak fungsinya. Sekarang kalau orang Yahudi kalau pengen anaknya pintar, itu dia dikasih itu anak kecil itu satu minyak zaitun dicampur madu itu supaya apa? Belajar ini pintar. Itu bukan bohongan, itu beneran ini. Terus minyak zaitun itu untuk apa? Untuk kan sekarang ada energi listrik. Kalau dulu nggak ada, hanya lampu lilin, bukan pakai lilin tapi minyaknya bahan bakarnya dari zaitun. Tahu ya, pohon zaitun itu kenapa nilainya sangat tinggi? Orang kalau punya pohon zaitun itu sangat-sangat kaya. Pohon zaitun dari tahun 500 di Turki sekarang masih hidup, bayangin. Tahun 500-an, kemarin lihat di internet itu. Tahun 500, apa artinya itu? Kita lihat cara menanam pohon zaitun. Pohon zaitun itu ya, dia tuh lama berbuah, tapi sekali berbuah, cucu keturunannya keberapa akan kaya. Karena gini ya, kalau sekali itu berbuah, itu nanti yang papanya mati ke anaknya, nanti cucunya masih menerima kekayaan dari pohon zaitun. Jadi pohon zaitun itu sangat mahal, nilainya tinggi sekali gitu, karena itu untuk energi, untuk bisa untuk sabun kalau sekarang, itu untuk minum kayak begitu, untuk masak, dan itu untuk kolesterol bagus kayak gitu. Orang di Timur Tengah makan. Nah, pohon zaitun itu kalau dia berbuah ya, kita lihat buahnya itu. Kenapa Tuhan Yesus berdoa di pohon zaitun? Nah, ini sama juga kayak pohon zaitun itu buahnya kalau udah dikumpulin itu digiring pakai batu. Digiring pakai batu sampai lumat. Nanti dikucurin minyaknya. Nah, minyaknya itu nanti yang jadi minyak zaitun. Ada minyak zaitun yang hijau, ada yang minyak zaitun yang putih, agak putih, yang rasanya pedas, yang standar klasik. Ini kenapa? Jadi gini ya, kalau orang mendapatkan buah minyak daripada pohon zaitun, itu didapatkan dari apa? Kalau orang udah diperas, itu dihajar, digencat, diapain, gak berkurang minyaknya. Apa? Kalau kita mendapatkan sesuatu minyak itu dari sesuatu tenaga yang luar biasa, itu udah dari gempuran, dari penderitaan, dari kerja keras, didapatkan minyak zaitun itu. Minyak zaitun itu makanya mahal. Kalau orang kalau mendapatkan kebun, saya dapat dari kakek nenek saya itu pohon zaitun, berarti saya akan mendapatkan kekayaan. Makanya Tuhan Yesus di Taman Getsemani berdoa itu. Kenapa? Karena itu dia akan hidupnya di situ nanti penuh penderitaan, dan itu penuh kerja keras, penuh kesusahan, penuh penderitaan itu. Itulah arti minyak zaitun. Nah, di sini. Jadi mau baik lagi mengenai itu, ada beberapa mengenai terjemahan dalam bahasa Yunani-nya itu. Tapi mau memberikan beberapa yang nggak semua di itu kan enak ini
Ya om hanya kutip dari itunya aja. Ada yang nggak ini om balik lagi yang nanti di sini itu ada bijak yang bodoh nggak bawa minyak. Nah kalau di dalam perkawinan menyongsong laki-laki di dalam perkawinan ini ada pintu gerbang. Ini di pintu gerbang. Nah ini kan ada 10 wanita nih. 10 wanita di sini. Ada 2 grup, satu grup yang pertama yang membawakan bui-bui dia minyak zaitun itu cadangan gimana. Ini artinya ketika kita hidup menuju ini ada 2 grup ya, satu yang membawa minyak zaitun dengan lampu ini semua bawa lampu-lampu, tapi yang menjadi masalah bukan lampunya, yang menjadi masalah itu bahwa mereka ini tidak membawa yaitu minyak zaitunnya itu bui-buinya. Ya gambarin lah ininya dengan ini lah ini yang ini nggak bawa minyak, yang ini pakai minyak. Apa artinya? Ini nanti mau kita kiamat sebentar. Kalau kiamat, kalau kita tidak mempersiapkan, ini jemaat. Ini nanti mempelainya siapa? Tuhan Yesus yang di sini ini. Tuhan Yesus. Makanya om cerita tadi mana. Tuhan Yesus nanti begitu datang. Cerita seperti yang muka tadi itu perkawinan. Kalau orang cantik itu, dia diterangi bawa minyak zaitun dengan itu suatu bukan lampu ya sebutnya ya kayak begitulah. Kalau yang kayak gitu orang bawa kayak penerangan di zaman itu apa ya, kayak bukan lampu cempor tapi kayak yang cempor main gitu. Ini yang kayak orang-orang Yahudi sering kayak begitu. Nah itu kalau perempuan bawa itu diterangi. Sekarang kalau dia terang cantik dia, tapi kalau dia nggak terang gelap itu lampunya. Ini kan lampunya nih ada, tapi kan berapa jam gitu, pokoknya tengah malam dia. Ini jam 12 malam tank ini nih, dia jam 12 malam tank ininya udah mulai habis kan ininya si bahan bakarnya. Nah kalau yang ini yang bawa cadangan ya dia isilah inilah lampu-lampunya. Yang ini udah menyusut kecil, yang ini terang. Ini dimasukin ke sini ininya ke dia itu. Apa artinya ini? Jadi orang yang diterima berhak masuk ke sini kan yang cantik, kalau gitu, yang komplit. Kalau sama dengan kita kawin ke pesta kawin, nggak pakai celana pendek doang, nggak akan dikasih izin. Terus sekarang juga kalau masuk sama dengan kayak begini. Kalau dia nggak bawa lilin kayak nggak bawa lampu-lampu yang dari minyak zaitun ini dimasukin ke itunya supaya terang kayak begitu. Nah dia tuh nggak cantik. Yang ini kan supaya cantik dia beli dulu keluar, beli ke ini. Nah di sini kenapa bisa ngomong gini? Itu di bahasa Yunaninya kita lihat di ayat 7, 25 ayat 7 ya. Salah satu contoh nggak keluar itu di dalam bahasa ini. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang. Tuhan Yesusnya itu datang itu, yang udah mempersiapkan rumahnya. Makanya kita datang di depan pintu gerbangnya. Kita bisa masuk nggak di situ? Waktu mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Nah kalau di sini membereskan, tapi kalau di ayat aslinya ya itu dia itu adorn itu mempercantik, membuat jadi indah, ekos mesan itu. Jadi di dalam hal itu terjemahannya enggak itu. Jadi itu yang membuat dia cantik itu. Konsepnya sama seperti yang muka itu, cadar tetapi pakai emas. Kalau cadarnya itu emas, dinar-dinar itu, jadi cantik itu. Wanita itu kalau perkawinan pasti pakai anting, pakai ini supaya cantik itu. Nah ini juga demikian. Nah, kalau dia nggak ada lampunya ini, ya buat apa ininya doang gitu, hanya bawa ininya aja, nggak lilin, bawa lampu tapi lampunya gelap, nggak kan kelihatan kan kecantikan dia punya ini gelap. Makanya kenapa orang yang gelap lah, yang ini yang iblis itu di dalam kegelapan selalu nggak ada. Tapi kalau dia terang ada minyak itulah yang dari firman Tuhan itu, yang sehingga yang ini 5 itu bijak masuk ke dalam, yang ini keluar pergi. Terus udah begitu balik itu pintu udah ditutup kan.
posisi pintu udah nutup. Nah mereka ada di sini, udah minyaknya bawa. Artinya apa? Selama manusia hidup, janganlah waktu itu dipergunakan dengan enak-enak santai, baik cari uang lah, bukannya gratis kayak gitu. Kalau orang Kristen menurutnya kebutuhan pokok dicukupi cukup itu, tapi orang susah kayak gitu. Mereka terlalu banyak waktu sehingga tidak mencari pohon zaitun, minyak zaitun. Apa? Orang yang selalu siap sedia mengikut Tuhan, taat, waspada, alert kalau di dalam bahasa Inggris itunya. Jadi waspada, jangan terkecoh, jadi nggak waspada gitu. Nah itu yang membuat orang semua sekarang ini yang 5 ini akhirnya dia pergi, yang ini masuk, ini pintu ditutup di luar, mereka sekarang ada di balik ini, di dalam rumah Tuhan. Yang 5 ini nggak ada persiapan. Kalau kita hidup sekarang hanya 70 tahun nggak ada persiapan untuk menghadapi hal ini. Nah itu yang terjadi. Banyak orang sekarang terjadi mengharap enteng seperti ini. Belajar firman Tuhan mah nggak ada ini, nggak ada nilainya. Saya beli ini Alkitab tuh di situ tuh banyak. Berapa harganya? 5 ribuan kayak begini. Alkitab itu dijual 10 ribu. Nggak ada apa? Karena nggak ada nilainya kayak begini. Ini menurut mereka nggak ada nilainya. Alkitab tuh murah. Coba aja ke toko buku lah tuh di situ Jalan Sabang. Itu gambarnya udah kau beli apa? Jadi ini juga sama. Ini minyak zaitun nggak ada ini. Saya sih nggak usah inilah, santai-santai. Pas nanti udah datang mempelainya Tuhan Yesus sudah siapin rumah, kitanya belum siap. Nah inilah yang terjadi pada saat itu. Terus ayat yang 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu hari manapun akan itu. Tapi saya sebelum ke situ ke ayat 8 dulu. Di situ di bahasa Yunaninya keluar, gadis yang berkata, gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak itu sebab pelita kami hampir padam. Jadi kalau pelita itu dibagi 2, yang saya punya dia dibagiin ke sini, dia sendiri akan habis, dia sendiri nggak akan cantik, nggak akan terpilih. Ini di bahasa Yunani itu ada kata perintah gitu, imperatif itu kata bahasa Yunani. Kamu harus memberikan kepada saya dari atas ke bawah. Misalnya saya sebagai seorang guru memerintahkan murid saya untuk ngambil itu. Nah itu imperatif kalau di dalam bahasa Yunani. Demikian juga kamu harus berikan itu kepada saya. Dia posisi sebagai apa? Di atas. Pada di jalan jemaat itu ada yang mempersiapkan, sama posisi di jemaat itu. Ada yang ada perlu persiapan, ada yang nggak mempersiapkan. Tapi yang nggak mempersiapkan udah mepet waktunya. Kalau orang udah bau tanah, baru dia mempersiapkan. Udah telat, udah hidupnya mau mati, baru dia sadar terhadap Tuhan. Waktu muda dia mensia-siakan. Nah inilah yang terjadi di ayat 8. Terus udah gitu yang tadi ya kata buka, open itu, bukalah pintu itu di ayat berapa, Tuhan bukalah kami pintu. Dia ngomongnya Tuhan ya, tapi di bahasa Yunani itu imperatif. Masa ketuan menyuruh membuka gitu, buka gitu. Harusnya Tuhan terhadap yang pegawai hambanya yang ini terbalik gitu. Nah ini udah semua salah kaprah mengenai struktur dan komunikasi. Dia nggak tahu siapa yang ada di hadapannya, situasi, kondisi, dengan siapa saya bicara, apa yang mesti saya katakan. Kalau saya berbicara dengan Tuhan, jangan semena-mena saya perintahkan Tuhan sesuai dengan keinginan saya, kayak begitu. Terus di bawahnya, nah Oida, saya tidak mengenal kamu, katanya. Aku tidak mengenal ini. Kalau di bahasa ininya pakai present perfect. Mengenal itu bukan saya nggak ada usaha gitu mengenal itu. Kok perfect itu gini, kalau saya melakukan, saya belajar terus, saya pintar, saya rajin, nanti banyak ada selalu penghasilan. Soal masalah kaya enggak kita nggak tahu. Kalau saya rajin, saya rajin belajar, tentunya nilai ya nggak 10 bisa, tapi dia mungkin 7 atau 6 kayak begitu. Tapi kalau orang nggak belajar nggak bisa itu. Jadi kalau ada usaha ada hasil. Nah demikian juga untuk mengenal Oida ini. Dia orang mengenal Allah,
Mengena itu kalau di bahasa Ibrani juga bisa menjadi satu tubuh. Mengena itu bukan hanya aduh saya nggak usah santai-santai aja nanti mengenal sendiri, nggak bisa, itu mesti melakukan usaha seperti apa pohon zaitun olive oil tadi. Kalau kita tidak mau dengan sungguh-sungguh tahan terhadap bantingan digencet, tahan terhadap penderitaan, tahan terhadap hal-hal yang seperti taman Getsemani Tuhan Yesus nanti sesudah itu kita lihat semua peristiwa itu. Itulah yang menjadikan, makanya Allah memberikan kita kekayaan dan sangat luar biasa di taman Getsemani itu, yaitu Tuhan Yesus memberikan nyawanya sendiri, tubuhnya yang kita lakukan tiap hari Minggu itu ada kekayaan bagi kita, sehingga kita yang udah keluar dari Taman Eden yang miskin oleh olive oil ini kita menjadi kaya. Kita masuk lagi ke dalam ini, di sini Taman Eden, di dalam Taman Eden ada 4 sungai, ada emas, ada ada batu permata krisopras, ada sangat kaya. Sekarang sesudah keluar dari ini, di luar taman ini yang ada apa? Cuma rumput-rumput doang. Rumput ini buat siapa? Rumput ini untuk binatang, bukan untuk manusia. Rumput untuk itu. Kita turun dari buah, makan buah di sini. Pohon banyak buahnya. Kita tinggal metik ini. Di sini turun manusia jadi memakan rumput. Itu udah menjadi apa, total bangkrut kalau itu bisnisnya. Orang kan bilang bangkrut sama sekali makanya kayak binatang. Makanya itu ada hubungannya dengan orang yang makan babi, yang memelihara babi, yang anaknya yang melawan orang tua, terus akhirnya dia pergi ke luar negeri bangkrut, terus dikasih kerja di tempat babi. Orang Israel itu haram kena babi, bau dengan babi itu haram dia. Apalagi dia ngelus babi, tahu nggak? Om pernah lihat di Solo ya, ngelus babi itu mesti cuciin body, bau sekali daerah itu, makanannya, terus kubangannya, wah itu mungkin Atin tahu sama ini di sana. Tapi om lihat yang ini peternakan babinya, wah mesti di dekat sungai itu, karena kotorannya itu dari sini sampai ke sana udah kecium itu bau ininya. Nah hal seperti itu, bau itu kenajisan. Itu juga kalau kita sebagai orang Kristen itu, kalau tubuh kita najis, bau itulah yang terjadi pada kita kalau berdosa kayak begitu. Jadi seperti babi, kita ngurus babi, udah ngurus babi, saya minta makanan babi seperti babi, nggak dikasih sama yang tua itu. Coba baca aja yang anak yang hilang, udah gitu makanan seperti babi, minta ke babi seperti babi, nggak dikasih sama Tuhan. Udah derajatnya di bawah ini masih dikasih makan, tapi kalau di bawah babi itu udah nggak dikasih makan. Di bawah babi artinya apa? Orang berdosa itu udah di paling bawah, di bawah lagi itu. Itulah kita. Makanya kalau kita balik lagi ke Allah, nah di sini masuk ke dalam rumah Tuhan di sini nanti pas yang ini, nah itu menjadi kaya sekali. Itu balik lagi ke Taman Eden ini. Nah inilah itu. Demikianlah, semoga kita belajar mempelajari, jangan kita komunikasi nanya ke yang tidak tahu, yang tidak jelas, yang tidak ini, yang tidak mengerti, yang bisa dia nanya seolah membantu, tapi seperti iblis kelihatan membantu malah menjebloskan kayak gitu. Kalau kita nggak hati-hati komunikasi di dalam hal ini, Taman Eden ini ada satu model perkawinannya. Suami mesti nggak mengasihi istrinya, memberikan nyawanya. Ini buah-buah roh 1 Korintus 13 baca di situ. Usia lemah lembut kangen. Tapi sekarang ini KDRT di Indonesia main pukul, main ini, dijual, narkotik lah, apalah, diajak istrinya, wah, disetrika, diapain, wah itu. Nah itu yang terjadi, nggak menyayangi. Tapi istri juga jadi masalah, ini digabung, ketidaktaatan, ini menjadi masalah ini, masalah komunikasi, masalah ego. Dia pengen si istri ini di sini pengen menjadi paling atas di sisi sama seperti Allah. Janganlah kita mengalami hal seperti ini, karena ini kita udah mengalami harganya sangat mahal. Dari tak terhingga jadi 900, nggak taat lagi dari 120 umurnya, nggak taat lagi jadi 70. Kalau kita makin nggak taat lagi 50. Sekarang banyak teman-teman adik bukan nih,
teman-teman adik baru meninggal, umurnya segitu. Kalau nggak tahan lagi, anak-anak kan udah umur 20 udah kena penyakit kencing manis, udah ini makin turun lagi umur, bisa-bisa terus begini grafiknya. Ini jangan main-main kalau kita melawan Tuhan terus. Ini grafik umurnya selalu menurun terus. Orang 70, tapi sekarang lihat dengan revolusi makanan-makanan kita, coba kita lihat itu penuh racun itu. Hidup kita itu bergelimpangan di tempat yang racun, nafas aja meracun, makan racun, umurnya makin pendek juga. Nah itu kalau kita nggak deket sama Tuhan, jauh, pokoknya kita hidup kalau di hadapan Tuhan jauh daripada Tuhan, makanya rumput hidupnya nggak bahagia. Kalau kita di dalam Tuhan, hidupnya penuh kebahagiaan. Semua, saya punya mobil yang indah. Sebenarnya apa punya mobil yang indah? Hati saya senang gitu, tapi kenyataannya nggak begitu. Saya punya istri yang cantik katanya, tapi memang bayangan saya wah indah-indah, tapi setelah saya lihat dia sikapnya nggak ini, kecantikannya hilang. Laki-laki yang tampan, tapi dia nggak menyayangi istrinya, main pukul, main gebuk, main ini, ngomong komunikasinya, ngomongannya kasar, ngomong ini. Wah, hidup itu seperti di kapal pecah, itu nggak bahagia hidup kayak begitu. Makanya nanti Matius pasal 5 terus menekankan kebahagiaan manusia itu, yang penting bahagia. Tuhan Yesus ditawari sedunia sama iblis, tapi dia hidupnya makan sederhana ini, walaupun dia Allah, dia hidupnya sederhana, walaupun dia bisa terbang kayak begitu, dia bisa di atas air, tapi hidupnya lihat dia mendirikan gitu supaya kita bahagia. Kita ini udah di luar tanah Eden ini nggak bahagia. Demikianlah khotbah semoga ini berguna bagi kita semua.